Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga sehat selalu, sehat keluarga. Gue ingin membahas terkait dengan ada dua berita ya. Pertama, langkah-langkah yang akan diambil dari Sir Jim Ratcliffe terkait dengan ada rumor manajer. Lalu yang kedua tentang Rafael Varane. Nah, Rafael Varane, gue ingin mulai dari Rafael Varane dulu. Di channel terbaru dari Fabrizio Romano, ada situasi kalau Real Madrid ini kan dikabarkan sedang mencari pemain back tengah yang baru karena banyak cedera di sana, dan disebutkan Rafael Varane ini dirumorkan menjadi calon pemain yang akan didekati oleh Real Madrid. Dan menurut Fabrizio Romano, kabar ini tidak betul, belum ada pergerakan sama sekali, dan juga belum ada semacam kayak deteksi ya dari Real Madrid untuk mendatangkan kembali Rafael Varane ke Spanyol. Nah, justru yang menarik adalah dari harian atau media L'Equipe. Gue ambil dari Center Devils. Disebutkan kalau Rafael Varane ini tahu bagaimana sangat sulit ya bermain setiap 3 hari sekali. Dan Rafael Varane ini disebutkan mengalami penurunan penampilan. Tapi dia masih ikut serta di dalam latihan sehari-hari dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada rekan muda di Manchester United. Real Madrid dikabarkan juga tidak ada kontak secara langsung dengan kubu dari Rafael Varane, walaupun beberapa media Spanyol melaporkan ada potensi keminatan ya dari Real Madrid. Kalau ada peluang datang ya, pemain Prancis ini akan mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut. Rafael Varane juga dikaitkan dengan ke Liga Saudi Arabia. Ini yang disebutkan oleh L'Equipe. Disebutkan kalau Rafael Varane dirumorkan ya ada minat untuk ke Saudi Arabia, walaupun kubu dari Rafael Varane ini menolak atau menepis ya berita prospek ke Liga Saudi Arabia. Gue tanggapin dulu deh berita terkait dengan Rafael Varane ini. Dia sedang menurun. Musim lalu dia memiliki musim yang lebih bagus. Musim ini penghalang nomor 1 dari Rafael Varane adalah ketersediaan secara fisik, di mana dia cukup sering cedera, dan ketika dimainkan pun dia juga tidak maksimal. Dan ketidakmaksimalan penampilan dari Rafael Varane menurut gue secara ringan amatiran ini juga terkait dengan situasi fisik dari Rafael Varane. Dia tidak lagi cepat ya, dan juga sering salah perhitungan. Namun ketika menghadapi Liverpool di Anfield, dia menjadi man of the match. Dari situ menunjukkan bahwasannya memang secara individu dia tetap memiliki potensi yang besar. Pemain ini punya pengalaman, punya teknik yang bagus. Sekarang tinggal bagaimana dia bisa secara stabil. Nah, kestabilan ini yang tidak terlihat langsung ketika setelah menghadapi Liverpool, pertandingan selanjutnya kan menghadapi West Ham. Rafael Varane tidak tersedia. Karena apa? Karena sakit. Tadi gue sebutkan faktor fisik yang masih sangat meragukan dari Rafael Varane. Di jadwal yang ketat, di skuad yang timpang, banyak yang cedera, tentu saja Erik ten Hag membutuhkan pemain yang memiliki kesiapan yang besar untuk diturunkan. Erik ten Hag yang sampai harus menurunkan pemain muda di center back. Di sisi lain, bagus ya, ini memberikan peluang bagi pemain muda. Tapi di sisi lain, ini kan juga memperlihatkan bagaimana tipisnya ketersediaan pemain belakang Manchester United, utamanya di back tengah. Lisandro Martinez masih cedera. Lalu Victor Lindelof masih pemulihan setelah operasi, cedera juga ya kan. Harry Maguire pun juga cedera. Dan praktis hanya ada seorang Jonny Evans yang tersedia, karena Rafael Varane juga tidak bisa dimainkan di pertandingan tersebut. Dan menurut gue ini bukan situasi yang jauh dari ideal. Coba bayangkan, dari center back, dari 5 center back senior tim utama first team yang dimiliki oleh Manchester United, dari 5 loh ya, hanya 1 yang bisa tersedia. Pemain yang dikontrak secara gratisan musim panas ini.
dengan secara tiba-tiba menurut gua ya. Dan gua nggak tahu memang apa sudah ada rencana sebelumnya untuk mengontrak Johnny Evans. Artinya 4 pemain yang musim lalu ada bersama di Manchester United sebagai pemain back tengah, 4-empatnya tidak tersedia. Dan terkait dengan Rafael Varane, gue secara ringan amatiran sih melihat musim ini bisa jadi akan musim terakhir di Manchester United kalau ada tawaran yang datang, karena setahu gua kontraknya baru akan berakhir musim panas tahun 2025. Artinya kalau ingin melepas Rafael Varane ya harus menunggu ada transfer yang masuk di musim panas nanti atau musim dingin, walaupun gua meragukan musim dingin kayaknya tidak ya, karena bagaimana mungkin melepas pemain sementara ketersediaan sangat tipis sekali. Ini kan bukan langkah yang cerdas, katakanlah demikian. Mungkin di musim panas, tapi itu juga kalau ada tawaran yang masuk. Nah, Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano sangat ingin mendatangkan pemain belakang center back yang premium nih, yang kualitasnya bagus juga. Artinya apa? Harus ada pemain yang dilepas. Johnny Evans kemungkinan tidak akan diperpanjang kontraknya. Lalu siapa setelahnya ini yang akan dilepas? Feeling gue sih satu di antara dua pemain ini. Kalau tidak Rafael Varane ya Victor Lindelof. Victor Lindelof kontraknya kebetulan akan habis di musim panas tahun depan. Nah, Victor Lindelof dengan Rafael Varane menurut gue secara kemampuan sepertinya 11-12 ya. Salah satu keunggulan dari Victor Lindelof, dia sangat fleksibel, bisa bermain di banyak posisi. Hanya saja kualitas nih dari Victor Lindelof juga tidak stabil ya. Dan ini menurut gua bisa jadi pertimbangan juga akan dilepas. Cuman situasinya ya kalau seandainya Rafael Varane lepas, gua menyaksikan Manchester United juga akan melepas Victor Lindelof, artinya akan salah satu. Dan kalau Victor Lindelof lepas, ya pastinya kemungkinan besar Rafael Varane tetap akan stay di Manchester United. Dua pemain ini sebenarnya secara individu lumayan, tapi bagaimana ketersediaan sih, ini yang jauh dari situasi stabil di Manchester United. Dan kabar kedua terkait dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe di Manchester United, Ineos di Manchester United, dari Daily Telegraph. Gue ambil dari Center Devils, mengatakan kalau Graham Potter ini selalu disukai oleh salah satu pekerja di Ineos. Dan mereka juga menyukai apa yang dilakukan oleh Graham Potter di Brighton. Disebutkan juga di Nice ya, Sir Jim Ratcliffe ini diketahui kalau dia ini selalu ingin mendapatkan laporan setelah semua pertandingan dari Christophe Galtier pada saat itu pelatih dari Nice, ketika dia masih berada di klub. Lalu setelahnya setiap 2 bulan ada pertemuan antara eksekutif komite dan juga tim staf kepelatihan ya, di mana mereka ini menganalisa angka-angka terkait dengan performa di sana. Lalu Chief Financial Officer atau ya CFO dari Ineos, John Rees, dan juga Ineos Sport Chairman Rob Nevin, ini juga disebutkan akan bergabung ke Manchester United. Wow. Dan akan memiliki tugas untuk mengatur budget transfer. Wah, ini benar-benar akan diperbaiki menurut gua. Bisa jadi ini hal yang akan pertama kali dilihat, dianalisa dan diperbaiki oleh kubu Ineos adalah terkait rekrutmen Manchester United yang selama 10 tahun terakhir ini selalu kacau sih menurut gua. Gua melihat ya bagaimana Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, termasuk juga Erik ten Hag. Salah satu poin besar kenapa mereka tidak bisa berperforma dengan bagus terkait dengan transfer. Erik ten Hag dulu deh. Ada berita yang gue juga udah sampaikan bahwasanya Erik ten Hag sangat menginginkan Frenkie de Jong dan juga Harry Kane. 2 pemain ini lepas. Harry Kane tidak bisa dikejar karena angka dari Casemiro yang terlalu tinggi, baik itu gaji maupun juga transfernya. FFP ada bermain di sana ya, peraturan ini yang membuat akhirnya ya tidak bisa datang. Sementara Casemiro sendiri ini diidentifikasi bukan sebagai pilihan utama dari Erik ten Hag. Lalu Anthony. Erik ten Hag mendesak untuk mendatangkan penyerang sayap kanan berkaki kiri, kidal ya, dan diidentifikasi oleh
oleh tim, yaitu adalah Anthony. Hanya saja bagaimana tim rekrutmen Manchester United dalam mengeksekusinya menurut gua ini kacau. Sehingga Anthony datang dengan harga yang terlampau tinggi sekali. Dan ini kan seperti kayak anomali. Bagaimana mereka bisa menyerah, katakanlah demikian, untuk mengejar beberapa buruan, tapi untuk Anthony mereka kejar terus dengan angka yang terlalu tinggi. Ada apa hubungan komunikasinya nih antara tim rekrutmen dengan Erik ten Hag, dengan manajer? Ada beberapa yang pendapat yang mengatakan Frenkie de Jongnya sendiri tidak ingin pindah kan ke Manchester United, oke. Tapi mereka juga harusnya siap dong dengan pemain bayangan dalam tanda kutip. Ini yang disebutkan di artikel The Athletic. Nyatanya mereka tidak memiliki pemain bayangan tersebut. Jadi ketika Erik ten Hag menginginkan Frenkie de Jong, mereka hanya mengejar itu saja. Mereka tidak memiliki tim atau pemain bayangan atau opsi B, opsi C yang bisa juga didiskusikan kembali dengan Erik ten Hag. Kenapa ini tidak memungkinkan? Menurut gue pengetahuan, pengalaman yang memang mungkin tidak bagus, tidak mumpuni yang dimiliki oleh John Murtough. Dan ini menurut gue yang akan diperbaiki oleh Ineos sih. Dan kalau melihat manajer-manajer sebelumnya Jose Mourinho dengan Paul Pogba datang dengan harga cukup tinggi, tapi ternyata justru tidak jelas manfaatnya di tim. Ole Gunnar Solskjaer, bagaimana Donny van de Beek datang, kan tidak ada yang tahu sebenarnya siapa yang menginginkan Cristiano Ronaldo. Bagaimana keputusan yang diambil juga. Jadon Sancho mendatangkannya seperti apa, Edinson Cavani juga seperti apa. Di zaman Louis van Gaal lebih banyak lagi Radamel Falcao, Morgan Schneiderlin, Angel Di Maria. Menurut gue sangat masuk akal sekali, dan menurut gue juga sepakat hal ini yang memang harus diperbaiki, mungkin sebagai poin utama di Manchester United dari Ineos. Sumber dari Telefootball kali ini, Glazer telah mengatakan ke si Jim Ratcliffe kalau Anda akan mengurus terkait dengan sepak bola, dan ada beberapa perbincangan dengan board mengenai budget dan juga financial fair play. Tapi akhirnya diskusi terkait dengan urusan sepak bola akan diputuskan oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga timnya. Lalu sumber lain juga menambahkan sisi bisnis dan juga sisi keuangan dan juga sisi sepak bola, dan tentu saja ini masih berhubungan sisi bisnis, uang dan juga sepak bola ini kan masih berhubungan. Dan tentu saja Glazer masih ada di sana, tapi Sir Jim Ratcliffe tidak akan melakukan kesepakatan seperti ini. Jadi dia juga tidak ingin terlalu diatur oleh Glazer. Lihat saja nanti akan seperti apa, karena yang sebelum-sebelumnya Glazer ini selalu ingin ikut memutuskan di banyak hal, dan bukan sesuatu yang mudah di mana mereka juga akan oke-oke saja dengan apa yang dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe. Jadi ini perbincangannya menurut gue juga akan ada di sana, diskusinya juga akan ada. Mungkin bisa jadi ada kesepakatan sebelum Sir Jim Ratcliffe masuk tapi kan implementasinya bisa jadi beda itu sangat mungkin terjadi. Hanya saja memang yang gue lihat selama paling tidak 10 tahun belakangan ini, Manchester United butuh instrumen-instrumen, elemen-elemen, orang-orang bahkan yang memang ngerti sepak bola, yang duduk di manajemen Manchester United sebagai sebuah klub sepak bola terbesar di dunia. Dan ini kan yang tidak terjadi selama 10 tahun belakangan ini. Di beberapa tahun terakhir, tepatnya gue lupa musim terakhir Ole Gunnar Solskjaer kalau tidak salah, memang ada 2 posisi baru, technical director dan juga football director. Posisi yang memang baru, dan sebenarnya ini memberikan semacam kayak pintu dari hal tersebut di Manchester United. Hanya saja gue melihat ini atau belum diisi posisi ini oleh orang yang tepat. Dan 2 posisi ini saja menurut gue tidak cukup. Kenapa gue bilang tidak cukup? Melihat bagaimana struktur manajemen terkait dengan sepak bola di klub-klub lain. Katakanlah Arsenal, Liverpool, bahkan Chelsea sekalipun. Dan menurut gue Manchester United harus berbenah dengan cepat sih terkait dengan hal tersebut. Ada beberapa pendapat, sekali lagi harus gue angkat di sini terkait dengan jual pemain A, B, C, D, pecat pelatih atau manajer. Menurut gue itu jangka pendek sekali
Manchester United urusannya yang harus diperbaiki jauh lebih besar daripada itu. Ketika hal yang besar ini sudah diperbaiki, lalu ternyata muaranya harus mengganti manajer karena visi kita seperti ini, jalan kita seperti ini, yang kita rencanakan seperti ini, dan ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan juga oleh pelatih, gue bisa menerimanya. Tapi kalau hanya memecat karena sekarang performanya tidak bagus, pola permainan tidak jelas, ya menurut gue tuh masih sangat pendek sekali sih. Karena bisa juga diurai kenapa hal tersebut terjadi, ya kan? Kenapa pola permainan belum bisa tercipta, tidak seperti musim lalu. Kenapa ketersediaan pemain yang menjadi salah satu problema utama, cedera pemain yang banyak, ya kan? Pemain belum bisa adaptasi dengan bagus. Ini kenapa? Ada faktor-faktor yang harusnya mensupport tapi tidak ada. Ini di mananya? Hal seperti ini kan harus diperbaiki. Karena kalau ini tidak diperbaiki, percuma saja mengganti pelatih. Pun juga dengan pemain. Kenapa mereka tidak bisa performa dengan bagus? Ada hal apa ini? Kalau hal-hal tersebut sudah dianalisa dan dicari, ternyata ketemu, kenapa mereka tidak stabil, kenapa mereka tidak pede, kenapa mereka kesulitan-kesulitannya seperti apa, baru. Karena kalau itu tidak ditemukan, percuma saja menjual pemain, membeli pemain lagi. Problemnya masih di sana. Ada hal-hal yang harusnya klub bisa sediakan tapi tidak dihadirkan. Sama saja dengan 10 tahun yang lalu sih menurut gua. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.